Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek akhir administrasi sistem dari kelas A. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri yaitu M. Sawal Azhar dengan 4 NIM akhir 2049. Kemudian lanjut. Saya Danes Ramadan dengan NIM akhir 2035. Saya Fitri Hidayah dengan NIM akhir 2095. Untuk tugas akhirnya yaitu deployment aplikasi web pada Ubuntu server melalui PuTTY dan SSH. Baik, langsung saja ke bab yang pertama yaitu untuk persiapan servernya. Di sini untuk pertama-tama yaitu kita cek IP-nya dengan eh, perintah IPA yang dimana server ini dioperasikan dengan memanfaatkan VirtualBox setelah server berjalan. Nah, dilakukan pemeriksaan pada jaringan untuk memastikan bahwa server sudah mendapatkan alamat IP yang bisa digunakan untuk tahap konfigurasi selanjutnya. Data IP yang diperoleh kemudian digunakan sebagai panduan untuk terhubung ke server melalui SSH. Nah, eh, yang ditampilkan di gambar ini yaitu tampilan di berbagai IP-nya gitu. Dari kemudian IO, NP, INPO S3, kemudian ENPO S8. Lanjut untuk yang 1.2 yaitu konfigurasi di IP statisnya dengan perintah sudo nano slash etc slash netplan slash 50 cloud init dot ya ya ml digunakan untuk mengubah pengaturan jaringan secara permanen di Ubuntu melalui file netplan. Selanjutnya yaitu konfigurasi di file 50 cloud init.yml. Nah, pengaturan IP statis ini dilakukan dengan mengedit file konfigurasi netplan di slash etc slash netplan slash 50 cloud init.yml ya YAML. Khusus untuk interface INP0S8, DHCP dimatikan atau DHCP4 yaitu no. Dan alamat IP diset secara manual menjadi 192.168.56.11/24. Selanjutnya yaitu apply dan cek IP address. Nah, untuk perintahnya yaitu sudo netplan apply. Nah, perintah ini digunakan untuk menerapkan pengaturan baru. Kemudian setelah itu kita buka untuk konfigurasi putihnya. Nah, di sini sebelum menjelaskan, jadi Putih ini adalah aplikasi di Windows yang digunakan untuk mengakses server Linux melalui SSH. Nah, pada tahap ini, pengguna membuka Putih untuk memastikan memasukkan IP address yang didapat pada tahap sebelumnya menggunakan ANP0S8 untuk IP-nya sendiri yaitu 192.168.56.101. Nah, untuk portnya itu dipastikan yaitu 22, kemudian klik open. Lanjut untuk konfigurasi di putihnya yaitu selanjutnya yaitu login di putih. Nah, di sini login ini sebagai user yang ada di Ubuntu server. Jadi kemudian masukkan username dan passwordnya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat user baru yang non root. Untuk alasannya yaitu keamanan. Karena dianjurkan tidak menggunakan user root untuk operasional harian. Maka dibuat user baru menggunakan perintah add user agar server lebih aman dan struktur dalam hal akses. Membuat user baru bernama deployer. Lanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu berikan hak akses sudo. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu sudo user mode strip ag sudo deployer. Nah, di perintah ini menunjukkan agar user baru memiliki kemampuan menjalankan perintah administratif, user diberi akses sudo melalui perintah sudo user mode strip ag sudo deployer. Nah, langkah ini memungkinkan user baru melakukan instalasi atau konfigurasi sistem tanpa harus memakai root. Untuk selanjutnya yaitu login sebagai user baru. Nah, setelah user baru dibuat dan diberi akses sudo, maka pengguna keluar dari sesi lama dan login kembali menggunakan akun baru tersebut untuk memastikan bahwa hak akses dan konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu setelah konfigurasi. Lanjut. Selanjutnya yaitu konfigurasi web server. Untuk pertama-tama yaitu instalasi engine, di mana untuk web server engine ini diinstal menggunakan perintah sudo apt install engine
/y. Nah, engine sendiri ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk menerima permintaan HTTP dan menampilkan halaman website. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi di cek status engine. Nah, setelah berhasil menginstal, maka status layanan engine diperiksa menggunakan perintah sudo systemctl status engine untuk memastikan bahwa engine sudah berjalan atau aktif dan running tanpa ada error. Kemudian yaitu menyiapkan folder project atau dokumen root. Nah, untuk yang pertama-tama untuk perintahnya ada sudo make dir /p strip p/var/www/deploy strip app. Nah, di sini perintahnya itu membuat directory /var/w/www/deploy app sebagai dokumen root atau tempat file website yang disimpan oleh engine. Menggunakan hak akses root atau sudo dan opsi strip p memastikan buatan folder induk yang diperlukan. Untuk perintah selanjutnya yaitu sudo chown strip r $user $user /var/www/deploy app. Nah, untuk perintah sendiri ini mengubah pemilik atau owner dan grup dari folder ke user yang sedang login atau $user dan grupnya yang relevan secara rekursif yaitu strip r agar user tersebut bisa mengedit file di dalamnya. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu sudo chmod strip r 755/var/w/deploy app. Nah, untuk perintah ini sendiri yaitu untuk mengatur hak akses folder secara rekursif atau strip R menjadi 755. Jadi untuk pemilik memiliki izin read, write, dan execute atau 7, sementara grup dan other hanya memiliki izin read dan execute yaitu 5. Untuk selanjutnya di konfigurasi engine ini yaitu membuat konfigurasi virtual host di mana perintahnya sendiri yaitu sudo nano /etc/engine/sets available/app deployment.local. Nah, virtual host sendiri ini digunakan agar server bisa menjalankan lebih dari satu website atau mengatur website berdasarkan folder project tertentu. Untuk file konfigurasinya ini dibuat di directory sets available dan berisi aturan seperti lokasi folder website, nama domain, dan file index. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi di app deployment, di mana file konfigurasi khusus dibuat di /etc/engine/sets available/app deployment.local. Konfigurasi ini mengatur parameter seperti nama domain, yaitu untuk server name-nya yaitu app strip deployment.local. Untuk lokasi root foldernya sendiri yaitu /var/www/deploy app dan file log untuk akses dan error. Untuk selanjutnya yaitu mengaktifkan virtual host, di mana konfigurasi ini sudah dibuat kemudian diaktifkan dengan membuat symlink yaitu semacam shortcut ke folder /etc/engine/set enable. Ini memberitahu engine untuk menggunakan konfigurasi tersebut saat berjalan. Kemudian lanjut di cek kesalahan di konfigurasinya. Nah, untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau konfigurasi yang bisa menyebabkan engine gagal start, digunakan perintah engine strip t. Jika ada error, engine akan menginformasikan baris yang salah. Untuk selanjutnya yaitu untuk konfigurasinya di restart dan cek status engine-nya sendiri, di mana engine ini di restart menggunakan sudo systemctl restart engine agar perubahan konfigurasi virtual host diterapkan. Dan statusnya dicek kembali untuk memastikan layanan tetap aktif atau running. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu di domain lokal di Windows. Untuk caranya yaitu pertama-tama buka file di alamat yaitu di file C di Windows di /system32/driver/etc/host di Visual atau di Visual Code Studio. Kemudian untuk cara yang kedua untuk selanjutnya yaitu tambahkan 192.168.56.11 app deployment.local di bagian paling bawah. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, lanjut ke bagian deploy aplikasi webnya. Yang pertama-tama itu buat file index HTML di Notepad atau di VS Code. Dengan cara pengguna masuk ke folder /var/www/deploy apps dan membuat file HTML sederhana bernama index.html.
Selanjutnya edit file HTML-nya. Setelah dibuat tadi, lanjut kita mengedit file HTML index.html yang sudah dibuat itu dengan komen nano. Di sini ya, bisa lanjut dengan edit sesuai dengan kebutuhan HTML dan CSS-nya. Lanjut ke cek website di Chrome. Jadi selanjutnya setelah berhasil diedit menggunakan nano, itu di-save dan dicek apakah website yang sudah di-deploy itu sudah berhasil tampil pada browser atau belum. Seperti itu. Lanjutnya yaitu pengaturan firewall dan keamanan dasar. Yang pertama yaitu mengubah port SSH ke port custom. Di sini yaitu untuk dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan, mengaktifkan dan mengubah port yang awalnya itu port 22 menjadi port custom yaitu 2222, yaitu 4 kali duanya. Dengan mengedit file konfigurasi di /etc/ssh/ssh di underscore config seperti itu. Selanjutnya ke restart SSH untuk tujuan agar untuk merestart SSH menggunakan komen sudo system ctl restart SSH agar menggunakan port custom yang baru dibuat yaitu 222. Jadi yang awalnya port 22 di restart menggunakan port 2222. Selanjutnya membuka baru. Di sini menggunakan sudo allow 222/tcp yaitu untuk membuka port 2222 yang baru dibuat yang di firewall di UFW. Selanjutnya mengaktifkan firewallnya dengan cara di sini menggunakan komen sudo allow nginx full berfungsi untuk mengizinkan koneksi HTTP port 80 dan HTTPS port 443 melalui nginx di firewall. Selanjutnya menggunakan komen sudo ufw enable yang berfungsi untuk mengaktifkan firewallnya. Lanjut lagi menggunakan komen sudo ufw status yang berfungsi untuk memeriksa bahwa firewall itu sudah aktif atau port dari 222 itu atau TCP-nya dan nginx full-nya itu sudah diizinkan. Lanjut menggunakan komen sudo systemctl disable ssh socket yang berfungsi untuk menonaktifkan soket activation SSH agar port 22 itu tidak lagi mendengarkan koneksi atau diputus seperti itu. Lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu service management atau sistem. Ini untuk mengatur dan mengelola semua proses yang berjalan di background. Eh, Mulai dari booting saat sistem pertama kali menyala hingga menjalankan aplikasi seperti Nginx atau SSH. Kemudian ada bab 5.1 mengecek status service. Di sini saya menggunakan perintah sudo system ctl status nginx untuk melihat status dari nginx-nya sendiri. Lanjut ke bab 5.2 merestart dan mematikan stop service-nya. Yang pertama saya merestart dulu nginx-nya, kemudian saya stop untuk nginx-nya untuk ketika webnya dibuka itu akan stop dan mengirim tampilan seperti ini. Jika ini dihentikan, maka website tidak akan dapat ditampilkan pada browsernya. Lanjut di bab 5.3 untuk menghidupkan kembali, kita bisa menggunakan perintah sudo system ctl start nginx dan tampilannya kembali ke tampilan awal yang sudah di deploy tadi. Lanjut di sini ada mengaktifkan server saat booting. Sudo system CTL enable nginx digunakan untuk mendaftarkan layanan agar otomatis berjalan saat server pertama kali dimuat atau booting. Lanjut, bab 6 logging dan troubleshooting. Di bab 6 sendiri, yang pertama kita melihat akses lognya. Sini untuk perintahnya sudo tail main n5/var/log nginx deploy access.log. Di sini menampilkan 5 baris terakhir dari akses lognya.
Untuk analisis sendiri, saya coba jelaskan di baris yang paling akhir. Itu untuk IP-nya sendiri 192.168.56.1. Itu adalah IP dari komputer yang berjalan di server. Untuk jamnya dan harinya 10 Desember 2025 jam 6.18. Untuk request yang dikirim adalah GET. Itu http://1.1 itu membuka halaman utama. Kemudian status 304 ini berarti file tidak berubah dan browser memakai cache bukan error. Untuk ukuran respon sendiri adalah 0. Itu memang normal untuk digunakan status 304 karena tidak ada data yang dikirim ulang. Oke, lanjut eh, 6.2 untuk melihat error logs, yaitu dengan perintah sudo tail min5 /var/log/nginx/deploy error log. Ini untuk menampilkan 5 baris terakhir pada error log pada Nginx. Untuk screenshot-nya sendiri belum ditampilkan karena lupa. Lanjut 6.3. Sini untuk simulasi errornya, jadi saya mencoba menambahi kata di belakang URL-nya seperti app deploy.local terus saya pakai /error dan hasilnya 404 not found. Lanjut. Nah, jadi saya coba melihat akses lognya ulang dan di sini terdapat detail seperti scroll. Nah, itu untuk analisisnya IP-nya sama 192. Ini typo ini. 192.168.56.1. Ini IP komputer yang mengakses di server. Dan request-nya terjadi pada tanggal 10 Desember 2025 pada pukul 6.24. Kemudian HTTP request-nya itu GET. Terus tadi saya menambahkan /error di belakang URL-nya. Itu ditampilkan /error http:/1.1. Kalian coba buka URL itu. Kemudian status kode 404 ini halaman /error tidak ditemukan di folder root /var/www/deploy app. Jadi responsesnya server mengirim 196 byte. Ini normal, biasanya defaultnya yang dikirim halaman 404 not found. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.